Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yudas. Yudas sebelum Wahyu. Yudas ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Yudas ayat yang ke-17 sampai 23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dengan demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, mari kita lihat di sini satu persatu ayat-ayat yang sangat sederhana ini. Dikatakan ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Fokus kita adalah judul perikop ini, ya, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Betapa pentingnya di akhir zaman ini kita meneguhkan iman. Sangat penting. Karena tetap saya tidak bosan-bosannya mengatakan keadaan ini tidak menentu. Bahkan sepertinya Tuhan mengingatkan kita beberapa hari ini cuaca, ya, Anda perhatikan, panas, mendung, gelap, panas, mendung, gelap. Saya sampai ketawa, itu pakaian sudah bolak-balik diangkat lagi, dijemur, diangkat lagi, dijemur, ya. Bahwa inilah keadaan yang akan terus kita alami. Begitu cepatnya perubahan demi perubahan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita meneguhkan iman kita. Sehingga tidak tergoyahkan. Ya. Banyak orang mungkin mengatakan tidak mungkinlah punya iman yang tidak tergoyahkan, namanya manusia. Iya, kalau kita berpatokan kepada namanya manusia. Tetapi patokan kita adalah kasih karunia Tuhan. Di mana ketidakmampuan kita ditutupi oleh kemampuan Tuhan. Sehingga segalanya mungkin. Nah, dalam meneguhkan iman ini, Rasul Yudas mengatakan bahwa betapa pentingnya kita mengingat apa yang dikatakan oleh para rasul. Mengingat apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh para rasul. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, berarti fokus kita seharusnya di dalam mempelajari firman Tuhan adalah suratan para rasul. Atau kalau kita mau masuk lebih lagi, fokus kita ingat adalah
Perjanjian Baru. Karena dari kitab Matius pun itu sudah ditulis para rasul. Dan di sini ditekankan, di sini tidak dikatakan bahwa ingatlah apa yang dikatakan rasul dan nabi. Tidak. Untuk gereja, seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Supaya gereja menjadi semakin kuat, seharusnya gereja itu mempelajari sungguh-sungguh, menghafalkan, mengucapkan, ya, mendeklarasikan suratan-suratan dari para rasul. Karena yang namanya suratan itu berarti untuk membangun gereja, membangun iman gereja. Itu suratan para rasul. Ya. Dan di sini bukan kebetulan Rasul Yudas yang adalah saudara dari Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan kebetulan juga firman ini, kitab Yudas, ditulis sebelum kitab Wahyu. Bahwa untuk masuk ke dalam kitab Wahyu, untuk masuk ke akhir zaman, penting kita itu mempunyai firman Tuhan yang sudah ditanamkan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kembali tanpa bosan saya mau katakan, tidak semua orang yang beragama Kristen itu mengenal, mengerti, tahu akan firman Tuhan. Tidak semua. Tadi seorang kenalan saya yang akrab mengatakan pada saya begini. Bro, saya kok tidak dikasih angpaunya? Dan saya jawab, saya tidak merayakan Imlek. Kamu bukan Cina. Oh, bukan soal Cina atau bukan, saya katakan. Saya pernah mendengar dari radio Suara Surabaya, ya, Suara Surabaya, tentang pembicaraan Ketua Konghucu se-Jawa Timur yang mengatakan jangan dipikir Imlek itu hanya tradisi dari orang-orang Tionghoa. Imlek ini adalah perayaan besar agama kami, agama Konghucu. Kami menyambut dewa dapur. Dan kemudian orang ini kemudian katakan pada saya begini. Nanti saya kasih tahu, bro, ke Pastor Mutu. Biar dimarahi, bro, sama Pastor Mutu. Oh, jangan, terbalik, saya katakan. Justru Pastor Mutu dulu mengajarkan soal Imlek di Pamekasan. Banyak jemaat lantas tidak mau ibadah kalau Pastor Mutu datang ke Pamekasan. Oh, masa? Oh, iyalah. Tetapi dari percakapan ini kita melihat bahwa banyak orang yang mengaku Kristen sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang kekristenan, tentang firman yang benar, tentang hidup yang benar di dalam iman. Banyak yang tidak tahu. Dan ingat, orang yang berbicara dengan saya ini mempunyai PD, persekutuan doa di Surabaya. Banyak orang yang kelihatannya pelayanan, bahkan berani mengeluarkan uang untuk pelayanan. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka sungguh-sungguh mengerti, mengenal ajaran Kristen yang benar? Oleh karena itu, Rasul Yudas, saudara dari Tuhan Yesus ini, yang awalnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri, Yudas menjadi orang yang percaya, bahkan menjadi salah satu rasul.
Yudas ini yang mengingatkan betapa pentingnya mengingat apa yang dahulu telah dikatakan, diajarkan oleh rasul-rasul. Berarti tetap sampai saat ini pun kita sungguh-sungguh harus mempelajari apa yang dikatakan oleh para rasul melalui suratan-suratannya. Jangan hanya sekedar datang, beribadah, pulang, dan tidak mengerti apa-apa. Jangan. Karena kalau hanya seperti itu, kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-18, di mana kita akan berhadapan dengan para pengejek, dan di sanalah iman kita akan menjadi goncang. Ketika kita berhadapan dengan pengejek, di mana kita hanya katanya Tuhan begini, tetapi mereka katakan buktinya mana? Dan kita akan bimbang. Kita akan bimbang. Penting sekali kita mengalami pengajaran para rasul yang akan membuat kita bertumbuh, yang akan membuat kita berbuah, yang akan membuat kita sempurna. Bahkan kalau kita perhatikan, lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 31. 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 31. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, di sini Rasul Paulus mengajar jemaat di Korintus, dan dia mengatakan tentang karunia roh. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, sebagai nabi, dan sebagai pengajar, dan selanjutnya. Tetapi perhatikan, Allah menetapkan beberapa orang, satu sebagai rasul, satu sebagai nabi, satu sebagai mengajar, satu sebagai orang yang menyembuhkan orang sakit. Perhatikan, di sini tidak berbicara tentang jawatan rasul, tetapi tentang jemaat yang diajar para rasul, sehingga kemudian orang-orang atau jemaat yang diajar para rasul ini, mereka bertumbuh kerohaniannya. Salah satunya bergerak di dalam kerasulan, salah satunya bergerak dalam kenabian, salah satunya bergerak di dalam pengajaran, salah satunya bergerak di dalam mengadakan mujizat, salah satunya bergerak di dalam kesembuhan, dan seterusnya. Tetapi jemaat yang bisa bergerak seperti ini, yang mempraktikkan apa yang diajarkan itu, mereka itu ada di bawah kepemimpinan, di bawah pengajaran para rasul. Bukan hanya diajar oleh orang-orang yang berpendidikan, yang berteologia, tetapi mereka diajar oleh para rasul. Ciri dari rasul dan nabi adalah orang ini bertemu langsung dengan Tuhan. Bukan hanya belajar,
di sekolah Alkitab. Orang ini bertemu langsung dengan Tuhan. Saya kalau tidak didatangi Tuhan, saya tidak akan dan tidak tertarik untuk menjadi hamba Tuhan. Saya tidak ada ketertarikan sama sekali. Tetapi ketika saya tidur di tempat kos saya, dan dalam mimpi saya didatangi Tuhan Yesus, saya ditumpang tangan dan langsung berbahasa roh. Saya bangun tetap berbahasa roh. Tiba-tiba saja hati ini meluap-luap. Dan kemudian keesokan harinya saya pulang dari Surabaya. Dan saya minta dibaptis. Dan sejak itu keinginan yang utama adalah mempelajari firman Tuhan. Keinginan yang utama adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Saya mau katakan, tidak mungkin di dalam kehidupan jemaat, salah satu jemaat atau beberapa jemaat, ada yang akan menjadi rasul, ada yang akan menjadi nabi, akan ada yang menjadi guru, pengajar. Ingat, pengajar di sini adalah menurut versi Tuhan, bukan pengajar yang lulus dari sekolah Alkitab, ya. Di mana pengajar di sini berbicara orang yang mampu melihat yang tersembunyi dari firman Tuhan ini bisa diungkapkan, sehingga orang yang mendengar akan berpikir, akan mengatakan, wow, aku sudah baca beberapa kali, tapi tidak ngerti-ngerti, ternyata ini maksudnya. Ini loh guru, ini pengajar yang Tuhan tetapkan. Pengajar yang menyingkapkan pewahyuan demi pewahyuan. Kembali kepada pembacaan kita, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua dan seterusnya. Tetapi perhatikan, Allah telah menetapkan. Sebelum ditetapkan oleh Allah, jemaat itu semuanya sama. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Ketika mereka sudah bertekun, diajar dalam pengajaran para rasul, baru mereka ditetapkan oleh Allah. Bukan dengan suara terbanyak. Jelas di sini dikatakan Allah telah menetapkan. Tidak mungkin mereka itu langsung masuk gereja ditetapkan. Tidak mungkin. Tidak seperti gereja zaman sekarang. Ada jemaat datang, wow kaya, punya keahlian, langsung kasih pelayanan, jadi diaken, jadi orang penting. Kenapa? Supaya tidak pindah gereja. Tidak bisa seperti itu. Ini akan menjadi gereja yang tidak punya kuasa. Punya banyak kegiatan tetapi tidak punya kuasa. Di sini adalah orang yang diajar rasul-rasul, terus diajar rasul-rasul, bertekun dalam pengajaran para rasul. Ketika Tuhan melihat kesetiaan mereka, ketika Tuhan melihat pertumbuhan mereka, baru mereka Tuhan tetapkan menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi pengajar. Dan yang harus dicatat, bukan ngundang rasul terus, bukan ngundang nabi terus, tetapi kita diajar rasul atau kita awalnya mengundang rasul, mengundang nabi, mengundang pengajar, supaya mereka mengajar, mereka mengimpartasikan apa yang mereka miliki. Jemaat mampu menangkap pengajaran itu, jemaat mampu menangkap impartasi itu, sehingga Tuhan menganggap layak untuk ditetapkan sebagai rasul. Rasul akan menghasilkan rasul, nabi akan menghasilkan nabi, pengajar akan menghasilkan pengajar.
Tidak ada yang namanya polisi menghasilkan dokter, itu tidak ada. Tidak ada. Polisi ngelatih orang supaya jadi polisi. Dokter ngelatih atau ngajar orang untuk menjadi dokter. Seperti itu. Jadi, kalau mereka hanya masuk sekolah Alkitab punya titel yang banyak, tetapi tidak pernah Tuhan tetapkan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pengajar, maka mereka juga tidak akan bisa menghasilkan rasul, menghasilkan nabi, menghasilkan pengajar. Karena kekristenan yang terutama adalah pengajaran dan impartasi. Pengajaran dan impartasi. Hanya orang yang memiliki sesuatu yang bisa mengimpartasi. Hanya orang yang punya tabungan di bank yang bisa mentransfer tabungannya, uangnya kepada orang yang punya tabungan juga. Karena itu penting kita sudah diajar dulu. Nah, diajar dulu. Ini sepertinya Anda sudah punya buku tabungan. Nanti pengajar atau rasul atau nabi ini yang mempunyai lebih banyak, itulah yang akan mentransfer lagi. Baru kita ditetapkan. Saya percaya ini waktunya gereja bangkit. Saya percaya ini waktunya gereja bangkit. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang, perhatikan, dalam jemaat. Berarti tugas, tanggung jawab semua jemaat untuk mengalami kemajuan rohani. Karena di sini dikatakan dalam jemaat. Bukan hanya mengundang tamu, tetapi jemaat sendiri harus dibangun sampai Tuhan menganggap layak untuk ditetapkan. Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Ketika jemaat mula-mula diajar oleh para rasul, mereka awalnya hanya pengikut. Tetapi ketika penganiayaan datang, mereka tersebar, barulah mereka tahu, wow, ternyata Stefanus mampu mengadakan mujizat. Ternyata Filipus mampu menyembuhkan, mengusir setan. Ketika mereka bergerak, baru mereka tahu, wow, ternyata tidak sia-sia diajar dan mengalami impartasi dari para rasul. Mereka baru tahu mereka punya kuasa. Lihat gereja kebanyakan sekarang. Kita mempunyai jumlah yang ratusan ribu, jutaan gereja, jemaat. Tetapi apakah mereka semua bergerak seperti gereja mula-mula? Oh, tidak. Banyak dari mereka yang tidak ngerti apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, yang hidup dalam keputusasaan, yang hidup dalam kekalahan, yang hidup dalam ketidakberdayaan. Karena mereka diajar oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan sebagai rasul. Di sini kembali kita lihat di sini ayat yang ke-28 ini. 1 Korintus pasal 12. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat.
untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saya berpikir kenapa ada perbedaan di sini? Saya percaya yang namanya rasul itu harus memiliki beberapa karunia. Yang namanya nabi harus memiliki beberapa karunia. Yang namanya pengajar harus memiliki beberapa karunia. Ketika seseorang memiliki beberapa karunia, baru mereka ditetapkan sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pengajar. Tetapi yang hanya memiliki satu karunia, di sini dikatakan selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Ini masing-masing satu karunia. Jadi orang yang disebut rasul, nabi, pengajar yang punya jawatan harus sudah bergerak di beberapa karunia. Ini yang lainnya hanya disebut selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan. Nah, kalau mereka ini yang dapat satu karunia, menyembuhkan, kemudian mengadakan mujizat. Kalau ada satu orang yang mendapatkan karunia, mujizat dan menyembuhkan, maka mereka akan mendapat jawatan sebagai penginjil. Anda perhatikan di sini. Mereka akan jadi penginjil. Yang namanya penginjil bukan hanya sekedar memenangkan jiwa. Yang namanya penginjil pasti diperlengkapi untuk mengadakan mujizat dan kesembuhan. Itu penginjil. Selanjutnya di sini dikatakan untuk melayani. Orang yang melayani belum jadi gembala, melayani. Tetapi di sini dikatakan melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh, dan selanjutnya dikatakan ada di ayat yang ke-30 menafsirkan bahasa roh. Jadi untuk melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Kalau ini ada 2 atau 3 atau 4 ini, maka mereka akan ditetapkan sebagai gembala. Bayangkan gembala kalau tidak bergerak dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan. Oh, gereja akan kacau. Gembala harus tahu ini bahasa roh sungguh-sungguh dari Tuhan, atau dari setan, atau dari kedagingannya. Gembala harus tahu apakah ini bahasa roh yang bahasa doa, atau bahasa roh yang merupakan karunia yang harus ditafsirkan, atau bahasa roh ini adalah bahasa malaikat yang mengadakan peperangan rohani tanpa disadari, yang membuat atmosfer itu terbuka. Ini tugas dari gembala yang membuat ibadah itu tidak terkekang tetapi tidak akan liar. Ya, itu gembala. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau hanya kita bergerak di satu karunia, maka kita tidak salah. Kita adalah jemaat yang terus bertumbuh. Tetapi ketika sudah beberapa karunia bekerja dan terus bekerja dalam kita, maka inilah waktunya Tuhan menetapkan sebagai apa kita. Ya. Ayat 29. Adakah mereka semua rasul? Ini yang muncul dari jemaat. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Jawabannya tidak. Jelas. Ini gaya bahasa Yunani seperti itu. Pertanyaan yang sudah jawabannya sudah jelas. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Tidak. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Tidak. Setiap jemaat itu unik. Setiap jemaat itu mampu bergerak
di bidangnya masing-masing dan tidak perlu niru-niru, tidak perlu ingin juga untuk menjadi sama dengan orang lain, ya, dengan jemaat yang lain. Tidak perlu ingin menjadi sama karena kita diciptakan Tuhan unik, ya. Dan tidak perlu menyalahkan orang lain yang tidak bergerak dalam hal yang sama dengan kita karena kita satu tubuh. Terdiri dari banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda, tetapi fungsi ini akan saling bekerja sama. Tidak mungkin tangan kanan mau ambil pisang, tangan kiri naptap. Tidak mau. Jangan ambil pisang itu, tangan kanan bilang, saya mau pisang, tangan kiri katakan, tidak boleh. Tidak mungkin seperti itu. Ya. Jadi, ayo kita lihat bahwa inilah gereja yang terus diajar bertumbuh, berbuah dan ditetapkan sebagai dengan fungsinya masing-masing. Dengan fungsinya masing-masing. Dan kembali di sini ayat 31 mengatakan, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Sederhananya adalah kita itu harus terus menggebu-gebu untuk mengalami kemajuan kerohanian. Berusaha. Jangan katakan, ya sudah Tuhan sudah tetapkan aku seperti ini. Sudah. Aku hanya pemeriah di gereja. Sudah. Karunia aku hanya satu, menghangatkan kursi gereja. Jangan. Di sini dikatakan berusahalah. Berusahalah. Anda harus baca buku, Anda baca Alkitab, Anda dengarkan kaset khotbah, Anda lihat YouTube khotbah, berusaha. Ya, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ada karunia-karunia yang paling utama. Apa yang karunia yang paling utama? Paulus katakan selanjutnya di dalam pasal 14, karunia yang paling utama adalah bernubuat. Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Berarti seharusnya setiap orang Kristen harus bisa bernubuat. Setiap orang Kristen harus bisa bernubuat. Karena ini karunia yang paling utama dan Paulus tekankan harus berusaha. Pak, kok bisa harus? Oh iya. Apakah kita semua bisa untuk bernubuat? Bisa. Kenapa? Ketika kita bergerak diajar oleh rasul, maka rasul yang selalu mengejar keintiman dengan Tuhan akan mengajar, akan mengimpartasikan. Kita berkumpul dengan orang yang intim dengan Tuhan. Orang ini akan mengatakan, yuk kita berdoa, yuk kita cari hadirat Tuhan. Terus seperti itu, maka kita akan mempunyai kepekaan. Dulu saya sering mengatakan begini. Ketika kita mengenal Tuhan, mengenal hati Tuhan, kita peka akan hati Tuhan, maka begitu mudahnya kita untuk mengenal hati manusia. Dan ini adalah modal yang utama untuk bernubuat. Engkau ketika melihat orang, kau akan langsung tahu, oh orang ini sifatnya begini, orang ini sedang mengalami begini. Dan dari sana Tuhan akan mulai berbicara, sampaikan pesanku. Aku mau orang ini menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah bernubuat. Tetapi awalnya adalah keintiman dengan Tuhan. Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku sebagai rasul akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Perhatikan, jemaat
taat harus berusaha, tetapi sekedar usaha tidak akan membawa hasil tanpa ada petunjuk, bimbingan, pengajaran dari orang yang lebih berpengalaman. Dan di sini yang paling dipercaya oleh Tuhan, tugas utama yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada seseorang yang disebut rasul. Rasul. Dan rasul belum tentu rasul untuk satu tempat atau satu daerah akan dianggap dan diakui sebagai rasul di tempat atau daerah lain. Belum tentu. Paulus katakan, bagi kamu aku adalah rasul, tetapi bagi orang lain mungkin aku bukan rasul. Saya lupa ayatnya di mana, tetapi Paulus pernah katakan seperti itu. Bagi orang lain aku mungkin bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah seorang rasul. Jadi betapa pentingnya kita ada di bawah kepemimpinan, di bawah pengajaran, dekat dengan rasul. Kembali kepada kitab Yudas. Ayat yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman. Lihat di sini bahwa para rasul mengingatkan. Ini loh yang akan terjadi di akhir zaman. Ini loh. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Banyak orang yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka hidup di dalam hawa nafsu, dikatakan. Dalam kefasikan mereka. Fasik itu Alkitab menyebutkan juga. Orang yang fasik itu adalah orang yang mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Orang yang tahu kebaikan tetapi kejahatan yang dilakukan. Itu orang fasik. Dan kenapa mereka melakukan kejahatan padahal mereka tahu hal yang baik? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Nah, para rasul mengingatkan di akhir zaman, lihat, bahwa para rasul pasti diperlengkapi dengan karunia nubuat. Di akhir zaman nanti. Nah, ini loh. Yesus yang adalah rasul, nabi, gembala, penginjil, guru. Yesus juga mengajar tentang akhir zaman. Para rasul juga berbicara tentang akhir zaman. Di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek, dikatakan. Nah, orang yang tidak hidup di dalam pengajaran yang kuat, yang benar, sampai engkau mempunyai pengalaman, mengalami apa yang engkau sudah terima itu, ketika Anda diejek, Anda akan goyah iman. Berapa banyak orang yang sudah menjadi Kristen, tetapi hanya masalah pacar, hanya masalah ingin kawin aja, rela meninggalkan imannya. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar beragama Kristen. Mereka sekedar punya pengetahuan, tetapi mereka tidak pernah mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Di sini mereka tidak punya pengalaman dengan Tuhan, sehingga secara iman sungguh-sungguh mereka sebenarnya tidak percaya ada surga dan neraka. Karena orang kalau sungguh-sungguh percaya ada surga dan neraka, mereka pasti akan hati-hati dan sungguh sikapnya menunjukkan bahwa mereka sungguh bersiap kapanpun Tuhan jemput aku sudah siap untuk masuk surga. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh percaya ada surga dan neraka, hidup mereka akan sembrono.
kita akan tahu sungguh-sungguh orang itu percaya sungguh-sungguh akan surga dan neraka atau tidak dari tindakannya. Kenapa banyak orang yang tidak beribadah sungguh-sungguh? Karena mereka tidak percaya bahwa mereka bisa masuk neraka. Mereka tetap dengan pemikiran mereka. Aku masih umur 30 tahun. Nanti umur 65 tahun atau 69 tahun aku baru akan sungguh-sungguh. Mereka tidak percaya bahwa sewaktu-waktu Tuhan bisa jemput mereka. Inilah akhir zaman bagi mereka. Akhir zaman secara umum sudah dekat. Tetapi akhir zaman bagi masing-masing pribadi sewaktu-waktu. Persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Persiapkan sungguh-sungguh. Kadang saya itu sedih melihat orang Kristen takut ibadah. Kenapa? Takut kena COVID. Tetapi mereka ada ibadah juga kena COVID. Nah, perhatikan di sini. Sedih ketika lihat itu. Kemarin saya ditelepon oleh seorang dokter dari Solo dan dia katakan, bagaimana Pak ibadah? Oh tetap ibadah. Ya Pak, di sini sudah sangat hati-hati. Terus dia sebutkan wakil gembalanya, oh, puji Tuhan Pak sembuh dari COVID. Ya, banyak jemaat yang tetap tapi tidak berani untuk beribadah. Tetapi toh banyak yang kena juga Pak, walaupun tidak ibadah tetap kena loh. Tetap kena. Ada seseorang yang di Surabaya katakan pada saya, tidak ada Pak persekutuan doa Pak karena COVID. Oh iya. Dan salah satu anggota dari persekutuan itu saya dikabari kena COVID. Loh kan sudah ada ibadah kok masih kena COVID. Iya Pak, pembantu saya pulang kampung Pak, datang bawa COVID. Ya. Banyak macam-macam, tetapi yang saya mau katakan, gunakan sebaik mungkin waktu yang ada ini untuk modalmu menghadap Tuhan. Gunakan sebaik mungkin, sebijaksana mungkin setiap waktu yang ada untuk mempersiapkan engkau layak kapanpun kita dipanggil Tuhan. Itu dong. Ya. Ayat yang ke-18, 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Lihat di sini bahwa banyak orang di akhir zaman, bahkan banyak pemimpin yang disebut pemimpin, mereka itu hanyalah pengejek yang menuruti hawa nafsu mereka aja. Mereka juga pemecah belah, dikatakan dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Keinginan-keinginan dunia. Saya katakan pada istri saya heran pendeta-pendeta ini di Pamekasan. Kok kepada jemaat GPPS itu lebih baik sikapnya, lebih ramah sikapnya daripada saya kepada jemaat saya sendiri. Ini ada apa? Perhatikan. Ada keinginan-keinginan yang tersembunyi. Di sini jelas mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Sidang jemaat, ketika kita hidup bersama Roh Kudus, Paulus mengalami aniaya, Paulus mengalami hampir kematian, Paulus mengalami kelaparan, tetapi perhatikan,
Paulus bahkan di kapal yang terombang-ambing 14 hari tidak makan. Dia masih dengan tenang mengatakan, tenang, tadi malam ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus datang kepadaku. Begitu tenangnya, ini loh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tidak berbicara hanya jemaat atau pendeta. Tanpa Roh Kudus, ketika engkau divonis akan mati, engkau akan gelisah, engkau akan takut. Ketika engkau akan mengalami kematian yang dekat denganmu. Ketika engkau sakit dan sepertinya tidak ada harapan. Ketika engkau bangkrut dan sepertinya tidak akan bangkit, engkau akan bingung. Engkau akan bingung. Tetapi ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, dalam keadaan apapun juga, engkau akan tenang. Engkau akan tenang. Alkitab katakan, sekalipun aku berjalan melewati lembah kegelapan. Itu lembah kematian. Itu lembah yang tidak jelas. Itu yang seakan-akan sudah tidak tahu apalagi. Tetapi dikatakan, aku tidak takut. Sebab engkau menyertai aku. Bedanya orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus dan orang yang tidak memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Ketika menghadapi hal-hal yang mencekam, kelihatan sikapnya. Jangan katakan pada saya, tapi kan wajar seperti ini. Kita mempermalukan Tuhan kita dengan sikap yang begitu takutnya. Di sini kita lihat, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ketika ada uang ketawa, ketika tidak ada uang bingung. Hidup tanpa Roh Kudus. Sidang jemaat. Dan di akhir zaman akan banyak orang yang ketahuan ternyata mereka hidup tanpa Roh Kudus sekalipun mengaku Kristen. Ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudara. Nah, kembali kepada gereja sekarang. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bahwa selain kita diajar oleh Rasul, tetapi ayat yang ke-17 katakan, ingatlah apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Dan sekarang saya gandeng dengan ayat yang ke-20. Ingat apa yang dikatakan para rasul. Bangunlah dirimu berdasarkan pengajaran para rasul itu. Itulah yang disebut iman yang paling suci. Pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Itu akan membangun iman kita. Jadi kita diajar setelah kita bertekun di dalam pengajaran para rasul, ada waktu-waktu tersendiri di mana kita juga membangun diri kita sendiri berdasarkan pengajaran para rasul itu. Ya. Penting di sini kita membangun diri sendiri, membangun, ya, membangun. Kita mungkin bisa saja mengatakan begini tadi ibadah. Tidak ada drum, tidak semangat. Tetapi pada waktu seperti itulah kita bukan, tidak enak ya, tidak enak. Males ya mau tepuk tangan. Justru pada waktu itulah kita harus membangun diri sendiri. Sudah bergaya sepertinya musik lengkap aja. Tepuk tangan lebih keras lagi, suara lebih keras lagi. Itu namanya membangun diri sendiri. Bukan mengikuti keadaan. Membangun diri sendiri. Banyak orang hanya tergantung dari keadaan. Ketika bangun tidur masih ngantuk. Sudahlah,
nanti aja doanya. Tetapi membangun diri sendiri, justru ketika ngantuk, engkau harus sungguh-sungguh bangun. Dan bahkan mungkin bersuara lebih keras. Bahkan tanganmu mungkin teracung. Itulah yang disebut membangun diri sendiri. Bukan dikuasai oleh keadaan. Karena kalau kita hanya hidup berdasarkan keadaan, keadaan tidak akan semakin baik. Tidak akan semakin baik. Dulu kita kalau bawa uang 500.000 kelihatannya banyak. Sekarang beli martabak aja, beli sikat gigi, beli odol, habis itu. Habis. Iya. Dan saya mau katakan, ke depannya bukan semakin mudah, akan semakin sukar. Anda tidak bisa mengatakan, keadaan menghimpit aku. Tidak bisa. Dalam keadaan seperti ini, kita harus membangun diri kita sendiri. Bagaimana supaya bisa membangun diri sendiri? Ingat apa yang sudah diajarkan kepadamu. Ingat apa yang sudah diajarkan oleh pemimpinmu. Ingat apa yang sudah diajarkan para rasul. Baru kita bisa bangkit lagi. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Wow. Ingat dan bertekun. Bangun diri sendiri dengan mendeklarasikan mungkin ajaran para rasul itu. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jangan lupakan. Berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam bahasa roh. Perbanyak berdoa dalam bahasa roh. Perbanyak berdoa dalam bahasa roh. Karena kalau kita tidak berdoa dalam bahasa roh, saya mau katakan, kita ini tidak akan bisa memperbanyak doa kita. Notok 5 menit seluruh dunia sudah kita selesaikan. Ya. Kita bisa memperbanyak doa kita hanya ketika kita berbahasa roh. Kita akan banyak, kita akan nambah waktu-waktu doa kita. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Perhatikan, peliharalah dirimu demikian. Nah, tugas kita semua namanya pelihara ini melakukan kerutinan. Iya kan? Pelihara itu rutin melakukan sesuatu yang kelihatannya sama. Tetapi itu akan hasilnya akan terus bertambah-tambah. Walaupun itu kerutinan. Apa kerutinan kita? Kerutinan kita adalah mengingat apa yang dikatakan, diajarkan para rasul. Kedua, berusaha untuk terus membangun diri kita di dalam iman yang paling suci. Bagaimana iman yang paling suci? Berdasarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul. Dan berdoalah di dalam roh. Anda harus terus menerus seperti itu. Peliharalah dirimu demikian. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saya sederhanakan. Peliharalah dirimu demikian sampai Yesus datang kedua kalinya. Bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, sampai kita memperoleh hidup yang kekal. Sampai kita ada di surga. Jangan putus asa, jangan merasa lelah, terus bertekun, peliharalah dirimu. Demikian dikatakan. Baru setelah kita dibangun di dalam gereja, dikatakan ayat 22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu.
Kenapa mereka ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu pada firman? Kenapa ragu-ragu kepada Tuhan? Karena mereka tidak diajar para rasul. Mereka ragu. Untuk terima kesembuhan mereka ragu. Untuk terima berkat dari Tuhan mereka ragu. Untuk terima mujizat dari Tuhan mereka ragu. Untuk menerima hal-hal yang tidak masuk akal mereka ragu. Untuk menunjukkan bahwa mereka orang Kristen pun mereka ragu. Penuh keraguan-raguan. Tidak ada kepastian. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kita patut mengasihani. Kita patut mendoakan. Dan apa yang kita miliki, kita harus usahakan bisa dibagikan, bisa diimpartasikan kepada mereka. Banyak orang-orang Kristen yang punya masalah. Kemarin saya di WA, Pak, kapan pelayanan di Surabaya? Saya katakan saya belum ada jadwal untuk ke Surabaya. Ada apa? Saya usahakan lah Pak, kalau Bapak ke Surabaya ketemu. Saya banyak yang mau diomongkan. Dan orang ini Anda tahu, orang yang bekas kaya sekarang jatuh. Dan istrinya sekarang juga ada main selingkuh, bukan sama laki-laki tetapi sama perempuan. Kalau dikasih tahu, wah rame, dia katakan, sudah saya diam aja Pak. Sudah lihat istrinya jadi lesbi aja masih diem. Ya. Tetapi yang saya mau katakan, inilah dunia. Ketika engkau tidak diajar dan ingat pengajaran para rasul, Anda akan terbawa dengan arus dunia. Banyak orang-orang Kristen yang tidak berdaya, yang penuh dengan kekalahan. Sungguh, kenapa kita harus diperlengkapi? Kenapa kita harus terus bertumbuh dan berbuah? Ini loh tujuannya. Kita harus menolong orang yang hidup dalam keraguan-raguan ini. Dan ayat 23 mengatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya apa? Orang kalau sudah masuk atau kena api kan harus cepat-cepat kan. Jangan tunggu dulu lah. Ya. Jangan, orang kalau sudah terbakar itu jangan tunggu dulu. 5 menit aja, 1 menit jangan. 5 menit, 1 menit aja. Habis sudah. Jadi artinya kalau Anda melihat yang seperti ini, gunakan setiap kesempatan. Gunakan setiap waktu yang Tuhan berikan pada kita. Sudahlah, cepat-cepat bagikan. Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak percaya, ya sudah, pokoknya kita sudah. Tetapi yang di sini yang saya mau tekankan, gunakan setiap waktu, setiap kesempatan, walaupun itu sangat sedikit, gunakan. Gunakan. Jangan berlambat-lambat, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Belas kasihan yang disertai ketakutan. Anda mungkin ya bingung ini. Belas kasihan tapi ketakutan. Enggak. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan. Ini berbicara rasa hormat. Kita kasihan kok terpuruk, tapi kita tetap menghormati mereka. Ya. Jadi jangan sok pinter walaupun kita ini mau nolong, ya. Tetap dengan sikap sopan, tetap dengan sikap menghormati. Kadang kan kita ketemu sama orang yang sudah terpuruk, kemudian sikap kita katakan, ya salahnya kamu sih, coba kamu tidak seperti ini. Nah kan, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Tunjukkan tetap rasa hormat. Walaupun kita ada di posisi sekarang untuk menolong mereka. Ya. Tunjukkan rasa hormat kepada orang-orang lain juga. Tetapi
ketika kita menolong, mereka berusaha menolong orang yang ada masalah dalam keraguan-raguan, hidup dalam dosa, sikap ini yang tetap harus diperhatikan. Kita kasihan pada orangnya, tetapi kita tidak kasihan berkompromi dengan kelakuan mereka, dengan dosa mereka. Sehingga di sini dikatakan, dan bencilah pakaian mereka. Kasihilah mereka, tetapi pakaian mereka, tindakan mereka, sikap dosa mereka harus kita benci. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Artinya, hati-hati ketika kita menolong orang, mendoakan orang. Apalagi yang terlibat dengan sihir, dengan perdukunan, dengan perjinahan. Ya, tiba-tiba Anda biasanya tidak pernah mikir hal-hal yang najis, kok ini sekarang banyak pikiran kotor ya di pikiranku. Itu yang disebut hati-hati. Bentengi diri kita dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga roh jahat dari orang itu, roh kenajisan, tidak mendapat kesempatan untuk terimpartasi kepada kita. Ya, hati-hati, minta perlindungan Tuhan. Tetap sebagai penolong pun kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kiranya kita semua terus dibangun, terus bertumbuh, berbuah, disempurnakan oleh Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita.